Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Kupijakan kakiku memasuki pelataran masjid mewah dan megah ini. Kuarahkan pandanganku ke kubah berwarna emas dan hijau. Mataku menyapu seluruh tempat ini. Ya, di depanku sudah dibangun masjid yang besar dan megah. Tak kusangka dulu pernah singgah di sini. Pernah kos di sini, di tanah ini. Pikiranku menerawang jauh, mengingat-ingat kejadian waktu itu, beberapa tahun yang lalu. Flashback 7 tahun yang lalu. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 23. Sudah lama rupanya aku mengerjakan mata pelajaran geologi yang rumit ini. Terdengar suara perutku yang lapar. Segera aku pergi ke dapur untuk memasak mie goreng andalanku. Kunyalakan kompor sambil menunggu air mendidih. Kumainkan handphoneku dengan asik. Aku mendengar suara tangis anak kecil. Segera aku mencari asal sumber suara tersebut. Kubuka jendela dan kulihat pekarangan rumah ini, lebih tepatnya tempat kosku ini. Ya, aku indekos di sebuah rumah yang pemiliknya adalah kakek dan nenek berumur sekitar 60 tahunan. Rumah kuno dari kayu model joglo. Tujuanku kos saat ini karena sekolahku yang lumayan jauh dari rumah. Aku masuk sebuah SMA favorit terkenal, makanya aku semangat meskipun membuatku jauh dari kedua orang tuaku. Aku kaget karena melihat anak kecil berkaos putih lusuh, memakai celana pendek berwarna gelap, wajahnya pucat, berkulit bersih dan berambut lurus cepak. "Lihat apa kamu, nak?" Terdengar suara keras dan meninggi, mengagetkanku. Aku hanya menelan ludah, belum bisa menjawab karena syok. "Sudah saya peringatkan kamu dari awal masuk sini, jangan sampai melihat atau ke belakang pekarangan. Kok masih ngeyel?" Aku tetap tidak bergeming sedikit pun, karena selama yang ku tahu, kakek adalah seseorang yang ramah dan banyak senyum. Berbeda dengan kali ini. Saya Semua penghuni kos berhambur keluar menuju dapur karena mendengar teriakan kakek memarahiku. Aku takut saat itu dan malu karena aku baru masuk kos sudah membuat ulah. "Sudah malam, nak. Ayo semua pada masuk kamar. Kamu juga, Mei," tutur kakek kepada kami semua dengan suara lembut dan senyuman yang berubah drastis. Setelah masuk dan tugasku selesai, aku beranjak tidur. Aku masih memikirkan hal tadi. Kenapa kakek dan nenek tidak membuka pintu tersebut? Padahal kulihat di sana sangat nyaman nan teduh, dan ada sumur yang terlihat tua dan sudah tak terpakai ditutup dengan kayu, serta ada bekas kamar mandi tak terurus di pojok sebelah sumur. Tak terasa aku sudah terlelap tidur. Aku bertemu anak kecil tadi dalam mimpiku. Dia terlihat menangis dan murung. Dia melihatku dan berjalan ke arahku, kemudian menarik tanganku untuk mengajakku bermain. Kami bermain bola dan petak umpet. Kulihat dia sudah mulai tersenyum dan ceria. Saat aku bermain petak umpet, aku jatuh tersungkur ke tanah lumpur. Anak laki-laki tersebut tertawa, terbahak-bahak melihatku seperti itu. Aduh, ternyata aku terjatuh dari ranjang. Kulihat hari sudah terang, sudah pukul 4:45. Aku segera ke kamar mandi berwudu untuk menunaikan kewajibanku sebagai seorang muslimah. Saat aku berwudu, kulihat tanganku ada beberapa luka dan ada lumpur di siku. Kuingat kembali
Ini lumpur dan luka yang sama seperti di mimpiku tadi. Di malam berikutnya aku bermimpi lagi, bertemu dengan anak laki-laki ini. Bahkan berminggu-minggu, setiap malam aku memimpikannya bermain dengan dia. Sampai aku tahu namanya. Iya, namanya Juna. Malam minggu pun tiba. Aku bersama anak-anak kos sedang berbincang santai di teras rumah, ditemani gorengan dan teh hangat. Kami bercanda dan membahas seputar sekolah dan guru. Tiba-tiba teman kosku bertanya, "Mei, kemarin kenapa sih kok kakek marah sama kamu?" Aku menjelaskan seadanya. "Serius, Mai, kita nggak pernah tahu kalau ada pekarangan di belakang. Malah nggak pernah dikasih tahu sama sekali," celetuk salah seorang temanku. Lalu aku bertanya, "Kakek nenek punya anak apa enggak ya?" "Ya punya, Mai, anaknya laki-laki, tapi katanya sih meninggal waktu umur 10 tahun, namanya Juna." Lah sama dong dengan anak yang kuliah di sumur tempo hari, yang datang ke mimpiku dan main bersama aku belakangan ini. Dia juga anak laki-laki, berumur sekitar 10 tahunan, dan namanya Juna. Batinku. Di sini rasa penasaranku dimulai. Ada apa sebenarnya di sana? Aku memang bisa melihat, merasakan, dan mendengar mereka. Aku merasa ada yang tidak beres di sini, dan aku perlu menyelesaikan hal ini. Tak terasa sudah larut malam, kami satu persatu mulai masuk kamar, tak terkecuali aku. Aku pun terlelap dalam tidurku, hingga aku bermimpi. Iya, mimpi yang sama. Juna datang dan mengajakku bermain, seperti biasa. Di situ aku hanya diam, karena aku merasa ada yang Juna sembunyikan. "Mbak, ayo dong, naik sepeda." Aku hanya menatap anak kecil itu di depanku dengan rasa penasaran penuh tanya. "Kok diem aja sih, Mbak? Ayo dong main." Sambil merengek, Juna menarik-narik lengan bajuku. "Enggak, kamu lu bohong ke Mbak. Kamu ada yang disembunyikan dari Mbak kan? Mbak gak suka sama Juna. Mbak gak mau main sama Juna lagi." Juna terlihat menunduk sedih, melihat dari bibir Juna yang ingin bercerita, namun seolah menahannya. Juna mencoba membujukku untuk bermain lagi, karena dia juga bingung bercerita atau tetap menyembunyikannya saja. "Mbak udah tahu, kamu anaknya Mbah Rohman kan? Mbak ingin kamu bicara jujur." Juna masih terdiam, menatapku dengan wajah pucatnya. Aku mulai beranjak pergi, hendak meninggalkannya, karena aku tidak ingin memaksa dia untuk bercerita. "Iya Mbak, aku mau bercerita." Mata Juna berlinang air mata sambil meraih tanganku agar aku tidak pergi. Di situ Juna bercerita tentang apa yang menimpa dia. Juna adalah seorang bocah kelas 4 SD. Dia sangat nakal, karena memang orang tuanya yang memanjakannya. Maklum, dia anak satu-satunya. Karena kenakalannya, dia sering bermain sendiri dan tidak punya teman. Hari Minggu adalah hari yang pas untuk bermain. Juna bermain di pekarangan belakang rumah. Dia hendak mencuci sepedanya di dekat sumur. Karena memang tidak ada keran air saat itu, dia hanya mengandalkan ember. Juna tercebur dalam sumur. Tidak ada yang membantunya saat itu. Ayahnya atau kakek Rohman sedang ikut kerja bakti, sedangkan ibunya, Nenek Sita, ke pasar. Hari menjelang siang, ayahnya pun telah kembali ke rumah berbarengan dengan ibu Juna. "Nak, ini ibu belikan kue kesukaanmu," teriak ibunya memanggil Juna. "Kenapa sih teriak-teriak, Bu? Hampiri saja, paling anaknya tidur di kamarnya," saut kakek Rohman. Nenek Sita pun segera masuk ke kamar Juna. Ia melihat anaknya tidak ada di ranjang. "Tidak ada, Pak. Kemana sih anak itu?" tutur Nenek Sita yang mulai panik. Mereka berdua pun mencari ke seluruh rumah, di sekitar rumah termasuk belakang rumah. "Lah, ini sepedanya di situ kok. Berarti anak itu tidak main jauh, Bu," jelas kakek Rohman meyakinkan Nenek Sita.
Sudah, mari kita cari ke tetangga. Siapa tahu anak itu main ke rumah temennya, ajak nenek Sita. Kakek Rohman mengangguk tanda setuju. Mereka berpencar ke rumah tetangga untuk mencari Juna. Di jalan saat mereka mencari Juna, kakek Rohman bertemu Pak RT. "Pak, kok kelihatannya panik begitu? Apa ada masalah, Pak?" "Iya ini Pak RT, Juna dari tadi saya cari-cari belum ketemu." "Sudah dicari ke rumah temennya dan ke tetangga, tidak ada yang tahu keberadaan Juna." "Kalau begitu kami akan bantu cari, Pak. Saya akan kumpulkan warga dahulu," tutur Pak RT. Pak RT memukul kentongan agar warga berkumpul. Setelah warga berkumpul, mereka mencari Juna bersama. Hingga sore menjelang tak ada warga satupun yang menemukan Juna. Nenek Sita makin panik. Bagaimana tidak? Anak semata wayangnya hilang. "Gimana ini, Pak? Sudah sore Juna belum ketemu juga." "Sebentar lagi azan maghrib, mari kita sholat jamaah dulu. Nanti setelah sholat kita berkumpul lagi untuk mencari Juna lagi. Kita akan mencari ke desa tetangga," ajak Pak RT. Semua warga pun kembali ke rumah masing-masing. Kakek Rohman yang hendak sholat pun mengisi pancuran untuk berwudu. Saat timba turun ke permukaan air, terasa ada yang menghalangi. Kakek Rohman pun memeriksa menggunakan petromak untuk menerangi. Betapa terkejutnya kakek Rohman ketika tahu kalau ada sosok tubuh yang mengapung. Perasaannya tidak enak dan mengarah kepada Juna. Diangkatnya tubuh tersebut dengan timba. Setelah tubuh tersebut berada di tanah, "Bu, Juna, Bu!" teriak kakek Rohman. Nenek Sita yang masih terduduk lemas di dapur pun segera berlari menghampiri suaminya. "Ada apa, Pak? Mana Juna?" tanya nenek Sita. Kakek Rohman pun menjawab dan masih menatap Juna yang sudah membiru dan terbujur kaku. "Juna? Itu Juna, Pak tanya nenek Sita sambil memastikan lagi. Nenek Sita yang tak kuat melihat jasad putranya ambruk seketika. "Bu, sadar, Bu," ucap kakek Rohman sembari menepuk-nepuk lembut pipi istrinya. Tak lama nenek Sita pun bangun. "Enggak, Pak. Juna belum mati, Pak. Juna masih hidup. Itu bukan anakku," teriak nenek Sita yang tak terima putranya pergi meninggalkan dia untuk selamanya. "Tenang saja, Bu. Juna tidak akan kemana-mana." Malam itu pun kakek Rohman dan nenek Sita menguburkan Juna secara diam-diam di sumur di mana Juna meninggal. Sumur tersebut ditutup dengan pasir dan semen, lalu ditutup lagi dengan kayu. Kakek Rohman memutuskan untuk mengatakan kepada warga bahwa Juna kini sedang dititipkan ke rumah neneknya. Lama tak terdengar berita tentang kakek Rohman maupun nenek Sita. Warga mulai cemas hendak berkunjung ke rumah nenek Rohman. "Assalamualaikum Pak Rohman." Salam Pak RT dan warga. Pintu rumah kakek Rohman yang terbuka membuat warga masuk ke dalam untuk memeriksa. Mereka takut terjadi apa-apa. Warga menemukan kakek Rohman dan nenek Sita duduk di depan sumur dengan banyak makanan, kue serta minuman yang sudah basi. Ya, mereka tetap memberi makan kepada Juna dan meletakkannya di sekitar sumur. "Pak Rohman, Bu Sita, ini ada apa ya?" tanya Pak RT. Kakek Rohman dan Sita pun kaget karena warga memasuki pekarangan rumah tanpa izin mereka. "Ada apa kalian semua ke sini?" tanya kakek Rohman dengan nada marah. "Pasti kalian mau ambil anakku, iya kan?" tambah nenek Sita. Pak RT dan warga yang tidak tahu menahu pun kebingungan apa maksud mereka. Sebenarnya itu kuburan Juna, Pak RT," sahut Dimas dengan terbata-bata. Kakek Rohman yang naik pitam segera berlari ke arah Dimas, namun dihalangi dan ditahan oleh warga lain. "Jangan ikut campur kamu," ancam kakek Rohman. Setelah warga pun diusir oleh kakek Rohman. "Maksud kamu tadi apa sih, Dimas? Kenapa kamu bilang itu adalah kuburan Juna?" "Bukannya Juna di rumah neneknya?" tanya Pak RT kepada Dimas. Pak Dimas adalah tetangga dekat kakek Rohman. "Iya memang Pak RT,
Saat pencarian Juna waktu itu, saya sempat ke rumah Pak Rohman untuk memberi mereka makanan. Pasti mereka tidak sempat masak dan belum makan. Saya mencari-cari mereka, tidak ketemu. Sampai saya masuk ke halaman belakang. Di sana saya melihat mereka sedang mengubur seseorang di sumur. Awalnya saya ragu, apa iya itu Juna? Saya pun pergi dari sana karena takut, Pak. Jelas Pak Dimas. Itu pasangan suami istri benar-benar gila, saut salah satu warga. Kalau memang seperti itu, mari kita bicarakan ini baik-baik, agar Juna bisa dikuburkan dengan layak. Ajak Pak RT. Keesokan harinya Pak RT, Ustadz Jamal dan Pak Dimas menuju ke rumah kakek Rohman. Mereka tidak membawa semua warga, ditakutkan nanti Mbah Rohman merasa terpojok dan dihakimi. Mau apa kalian kemari? Lebih baik kalian pergi, teriak kakek Rohman. Tujuan kami kemari baik, Pak. Kami hanya ingin. Belum sempat Pak Ustadz menuntaskan perkataannya. Cukup, aku tidak mau mendengar lagi kata-kata kalian. Sekarang juga pergi. Aku tidak mau kalian ikut campur, pinta kakek Rohman sembari menggebrak meja. Bertahun-tahun kakek Rohman dan nenek Sita memutuskan hubungan dengan warga. Warga pun mengucilkan mereka berdua dan menganggap mereka tidak waras. Cerita Juna selesai. Sabar Juna, maafkan Mbak ya. Jadi ini yang membuatmu tidak tenang. Iya Mbak, aku enggak tega lihat orang tuaku dianggap gila. Bapak dan ibu orang baik dan sayang dengan Juna. Mbak bantu ya biar kamu bisa tenang di sana. Tapi Mbak enggak janji, soalnya orang tuamu itu memang tertutup. Jelasku pada Juna. Juna masih menangis terseduh lalu menghilang. Aku masih memikirkan bagaimana caranya aku menyampaikan pesan Juna kepada orang tuanya. Nek, lagi apa? Sapaku kepada nenek yang sedang di teras rumah. Santai aja Nduk, sini duduk. Ya, sekarang aku sudah tahu bagaimana caraku menyampaikan pesan ini kepada orang tua Juna. Dengan cara aku mendekati nenek Sita dengan perlahan. Nenek Sita yang baik dan lemah lembut, begitulah aku mengenalnya selama ini. Berbeda dengan Mbah Rohman yang tegas, keras, dan sangat tertutup. Setiap hari aku mulai mendekati nenek. Selama berminggu-minggu, saat aku merasa nenek sudah nyaman denganku, aku pun mulai berani mengungkit soal Juna. Kamu tahu Juna dari mana? Tanya nenek Sita yang saat itu kaget. Aku menceritakan semua yang aku alami dengan Juna. Awalnya nenek sama sekali tidak percaya padaku. Sampai aku tahu kebiasaan Juna, Nek. Sambil melirik Juna yang di sebelahku, aku meminta Juna memberiku sedikit penglihatan tentang apa saja yang bisa membuat nenek percaya. Nenek menatapku seolah siap mendengar. Setiap Juna sedih atau ngambek, Juna selalu lari ke samping rumah kan, Nek, di bawah pohon. Dia juga punya cita-cita. Saat dia besar ingin mendirikan toko sembako buat nenek dan toko sepeda untuk kakek. Benar kan, Nek? Juna juga ngasih tahu aku di mana dia sembunyikan kertas nil ulangan dia yang jelek. Jelasku sembari menunjuk almari bawah. Nenek Sita yang mendengar itu semua mengangguk, menangis dan memelukku. Jika memang Juna ada di sini, tolong suruh Juna untuk datang ke mimpi nenek ya, Mai. Pinta nenek pada aku. Aku melirik Juna lagi, lalu dia mengangguk, tersenyum dan hilang. Keesokan harinya nenek Sita dan kakek Rohman bertengkar hebat. Nenek Sita bersikeras agar sumur itu dibongkar, agar Juna bisa dimakamkan dengan layak. Namun kakek tidak setuju. Kakek Rohman pun marah kepada kami. Seluruh anak kos pun diusir. Aku juga pindah kos. Di kosku yang baru Juna tetap datang. Mbak, kos barunya bagus, tempatnya aman, tapi tetap berhati-hatilah, pinta Juna pada aku. Aku mengangguk. Maafkan Mbak ya. Ucapku yang saat itu belum bisa membuat Juna dimakamkan dengan layak. Hingga suatu hari Juna datang ke mimpiku. Dia tersenyum. Matur suwun ge Mbak, Juna sangat senang. Juna sayang sama Mbak Mai, ujar Juna sembari memelukku.
Aku terbangun, tak terasa air mataku menetes deras, membasahi pipi, seolah ini adalah yang terakhir aku melihatnya. Benar saja, seminggu, sebulan, 2 bulan, hingga 4 bulan, Juna tak pernah lagi datang ke mimpiku. Aku rindu pada Juna. Penasaran, akhirnya aku iseng main-main ke kos lamaku, rumah kakek dan nenek, rata dengan tanah. Tak ada rumah yang dulu aku tinggali untuk kos. Aku pun mencoba mencari info mengenai rumah kakek Rohman. Aku memasuki warung sekedar untuk makan dan bertanya, "Bu, itu rumah kakek Rohman kenapa sekarang rata dengan tanah?" Ibu itu pun menjelaskan kepadaku bahwa nenek sudah meninggal setelah 7 hari kakek Rohman meninggal. Sebelum nenek meninggal, nenek meminta pada warga untuk menguburkan jasad Juna dengan layak, dan makam mereka bertiga disandingkan. Aku pun berjalan pulang dengan hati yang sedih. Kaget, tapi di sisi lain aku bahagia karena Juna sudah dimakamkan dengan layak. Saat itu aku ingat hari Rabu, 2 hari setelah aku datang ke rumah Mbah Rohman yang sudah rata dengan tanah. Di sekolah aku didatangi Pak RT dan juga Pak Ustadz. Aku dijemput mereka dan diajak ke makam kakek Rohman, Nenek Sita dan Juna. "Ini pesan dari Nenek Sita untuk Dek Mai," ujar Pak RT sembari memberikanku sebuah surat. Di situ Nenek Sita mengucapkan terima kasih kepadaku. Dia memutuskan untuk melelang barang yang ada di dalam rumahnya. Hasilnya akan disumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Dan rumahnya pun diminta agar diratakan dan tanahnya akan diwakafkan untuk menjadi masjid. Warga sadar jika Nenek Sita dan Mbah Rohman orang baik, bukan gila seperti yang selama ini mereka kira. Masjid itu diberi nama Ainur Rohman. Flashback selesai. Ya, masjid di mana aku berdiri saat ini. Disinilah tempat aku kos 7 tahun yang lalu, di mana aku mengalami kejadian yang tak pernah kulupakan. Kejadian yang bisa membuatku belajar dari sayang itu tak cukup untuk selalu bersama. Sayang yang sesungguhnya adalah ketika kita membuatnya bahagia. Setelah selesai sholat asar, aku pun melanjutkan perjalananku lagi menuju kampung halamanku. Ya, setelah lulus kuliah aku bekerja di ibu kota. Dan saat ini aku akan pulang karena sangat rindu dengan keluarga. Terlebih 2 minggu lagi adalah hari kemenangan orang Islam, Hari Raya Idul Fitri. Aku menunggu ojek pesananku sembari duduk di depan masjid. Perjalananku menuju rumah memakan waktu sekitar 45 menit. Dengan Mbak Mei, sapa ojol yang sudah di hadapanku. Aku tercengang kaget. Bukan karena bapak ojol yang datang tiba-tiba, tapi sosok yang di belakang bapak ojol ini. Iya pak, saya. Jawabku terbata-bata dengan mata masih menatap sosok ini. Aku yang kebingungan antara mau naik atau tidak. Aku tidak mungkin membatalkannya. "Sebentar ya pak, ada barang saya yang ketinggalan di tempat wudhu," hilahku. Padahal aku hanya ingin mengalihkan perhatian sosok tersebut agar mau aku ajak komunikasi dan pergi dari motor. Sosok itu sangat menyeramkan. Tubuhnya seperti anak kecil, tapi wajahnya seperti orang tua. Keriput, seluruh kulitnya berwarna merah gelap, tidak mempunyai daun telinga, mulutnya menganga, lidahnya pendek sekali. Tidak, lidahnya tidak ada. Air liur kuning kecoklatan menetes terus-menerus dari mulutnya, mengeluarkan bau busuk. Aku pun berhasil memancing makhluk itu ke kamar mandi. "Apa mau kamu di sana?" "Aku hanya ikut bapak itu. Waktu itu dia lewat di tempatku. Aku tak sengaja terbawa olehnya." "Pergilah, jangan mengganggu manusia." "Pergi? Tidak, aku sudah nyaman bersama orang itu." "Rupanya kau makhluk jahat ya. Baiklah, aku akan membakarmu." Aku pun mulai membaca, memohon doa kepada Allah agar bisa memusnahkan makhluk ini. Ampun, baiklah, aku akan pergi," teriaknya bersama hilangnya makhluk itu. Alhamdulillah, untung saja makhluk itu bukan jin yang kuat. Batinku.
Aku pun bergegas keluar masjid dan menghampiri bapak ojol yang sudah menunggu lumayan lama. Sudah pak, mari, maaf ya pak tadi lama. Iya nggak apa-apa mbak, sudah 2 hari badan saya berat sekali. Tapi setelah saya tadi duduk-duduk di masjid ini, badan saya ringan. Kembali seperti biasanya mbak. Oh, alhamdulillah pak, mungkin bapak memang butuh istirahat. Memangnya 2 hari yang lalu, bapak habis dari mana? Saya antar penumpang ke daerah terpencil yang melewati hutan kecil mbak. Pulang dari situ, terasa beratnya perut saya. Tak terasa aku pun telah sampai di depan rumah. Aku memberikan helm dan uang kepada bapak ojol. Terima kasih pak, jangan lupa tetap berdoa ya pak. Sebelum masuk rumah, sepi tak ada orang. Ayah dan ibuku belum pulang dari ladang. Orang tuaku seorang petani, memiliki sawah sendiri. Di desaku sangat susah mencari buruh tani, karena kebanyakan dari mereka sudah bekerja di pabrik. Sehingga kedua orang tuaku harus turun tangan sendiri untuk mengurus sawah. Rumah ini masih sama seperti terakhir saat aku meninggalkannya setahun yang lalu. Tak ada yang berubah, hening, sepi, nyaman, dan sejuk. Sebelum aku melihat sekelebat bayangan hitam menuju dapur. Sudahlah, mungkin mereka hanya ingin menyambutku, batinku. Setelah masuk kamar, aku pun meletakkan tas dan sepatuku, lalu bergegas ke kamar mandi. Sekedar mencuci kaki, tangan, dan cuci muka. Setelah selesai, aku merebahkan badan. Kulihat gaweku saat itu masih jam 16:50. Sebentar lagi kedua orang tuaku datang. Suara pintu berderit ku dengar. Pintu yang sedang dibuka seseorang. Bu, ya, panggilku. Karena ku pikir itu pasti orang tuaku yang datang dari ladang. Kulihat sekelebat bayangan, 2 orang melewati kamarku. Kamar kedua orang tuaku di samping kamar, setelah kamarku yang berada di depan. Aku mendengar aktivitas 2 orang sedang mengobrol. Gemericik di kamar mandi juga. Mungkin ayah dan ibuku tidak mendengar suaraku, batinku. Aku pun melangkah keluar kamar untuk menemui mereka. Rasa rinduku kepada kedua orang tuaku tak bisa menunggu lagi. Kubuka pintu kamarku. Aku melihat ke arah dapur. Gelap, lampu masih mati. Kulihat ke arah pintu utama, rumah itu tertutup. Padahal aku yakin suara tadi setelah pintu terbuka. Ayah dan ibuku tak menutupnya. Aku berjalan menuju dapur. Kosong, tak ada siapapun di sana. Kuperiksa kamar mandi. Kering, sama sekali tak ada tanda ada orang yang masuk. Apalagi menyiram air walau setetes. Aku terdiam. Apalagi ini? Baru pulang, sudah diganggu. Batinku. Aku hendak akan beranjak ke kamarku lagi. Sebelum. Assalamualaikum. Dok, kamu udah datang? Salam ayahku dengan membawa kantong kresek di tangan kirinya, sedang tangan kanannya untuk menyambut tanganku yang hendak menyalami beliau. Iya ya, baru aja datang. Ibu kemana ya? Ibumu gak ikut pulang, nanti ada 100 harinya mbahmu kan, jadi bantu-bantu di sana. Ini makanan buat nanti buka. Jelas ayah sembari meletakkan kantong kresek tersebut ke atas meja. Terus Wahyu kemana ya? Kayak nggak tahu adikmu saja, Mai. Anak itu kalau nggak berkeliaran mungkin gak hidup. Jawab ayahku sembari tertawa terbahak-bahak. Wahyu adik laki-lakiku. Dia masih kelas 2 SMK saat ini. Dia juga sensitif, namun tak bisa melihat mereka dengan jelas sepertiku. Hanya bisa merasakan kehadirannya. Jika ditanya kemampuan ini didapat dari mana? Dari kakekku, ku jawab. Kedua orang tuaku tak mempunyai kemampuan ini. Aku menganggapnya ini bukan kemampuan, bukan gift, bukan juga istimewa. Tapi bagiku ini adalah penyakit yang harus disembuhkan. Meskipun sudah berkali-kali aku mencoba menghilangkannya. Selesai sholat berjamaah bersama ayah, aku menyiapkan makanan yang tadi ayahku bawa. Kita buka bersama sembari berbicara tentang kehidupanku di ibu kota. Setelah selesai berbuka, aku dan ayahku pun bersantai di teras rumah
sembari menunggu azan Isya untuk sholat taraweh. Tenang dan sunyi sebelum aku melihat tetanggaku berlari. "Loh Ayub, mau kemana kok lari-lari?" tanya ayahku kepada Mas Ayub, saudara Mbak Santi, yang membuatnya berhenti. "Mau ke Mas Darmo ini Pak Ade, Santi kambuh," jawabnya dengan nafas terengah-engah, lalu berlari lagi meninggalkanku dengan ayah yang masih bingung. "Ayah, Mbak Santi kenapa? Sakit apa kok sampai dipanggilkan Pak Darmo sih?" Pak Darmo adalah paranormal di desaku. "Santi kena santet nak," jawab ayahku sembari duduk dari berdirinya. "Santet?" Aku mengulangnya. Ayah mengangguk. "Sudah lama Nduk, semenjak setelah menikah." Aku pun mencoba melihat apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Mbak Santi adalah temanku saat bermain. Meskipun usiaku dengannya terpaut 2 tahun, Mbak Santi adalah kakak kelasku waktu sekolah SD dan SMP. Mbak Santi adalah gadis yang riang, lucu, dan mudah bergaul dengan siapapun. Setiap ada kehadirannya, kita selalu dibuat tertawa karena jenakanya. Suatu hari aku melihat Dina sedang bermain-main di rumah Mbak Santi. Dina adalah anak seorang dukun yang rumahnya memang sebelahan dengan Mbak Santi. Waktu itu Dina masih duduk di bangku SMP, sedangkan Mbak Santi sudah SMA. Dina yang sering bermain di rumah Mbak Santi pun sudah terbiasa keluar masuk kemanapun yang ia suka, termasuk kamar Mbak Santi. Ia kadang tertidur di kamar Mbak Santi dan menganggap kamar Mbak Santi seperti kamarnya sendiri. Mbak Santi sama sekali tak keberatan, malah terhibur karena adanya Dina. Dia merasa punya adik dan juga teman, karena memang Mbak Santi anak tunggal. Sampai waktunya tiba, Mbak Santi menikah dengan teman satu kerjanya. Suaminya tersebut orang jauh yang memang merantau karena di kotaku adalah tempat industri. Mbak Santi ingin suaminya tinggal di rumahnya saja agar dekat dari pabrik tempat mereka bekerja. Dina yang masih suka bermain di rumah Mbak Santi pun tetap saja keluar masuk kamar dengan sesuka hati. Akhirnya Mbak Santi menegur Dina. Disinilah bencana itu datang. "Din, Mbak kan sudah menikah, kamu jangan keluar masuk kamar Mbak seperti itu ya. Ada Mas Andri juga itu, apa kamu gak segan?" Dina hanya diam dan berlalu pergi. Mbak Santi pikir Dina sudah mengerti karena dia sudah dewasa. Namun salah, Dina mengadu kepada bapaknya. "Mbak Santi pelit, aku mau main aja nggak boleh," ucap Dina kepada bapaknya. Pak Toyo tak terima anaknya diperlakukan seperti itu, hingga ia mulai berpikir untuk menyantet Mbak Santi. Pak Toyo adalah dukun yang terkenal kejam. Siapapun yang bersinggungan dengan keluarganya akan dibuat sengsara lewat santetnya. "Kamu marah kan dengan Santi? Nih, lemparkan ini ke sumber airnya." Sumber air di sini bukan sumur, melainkan pipa besar yang ditutup dengan cara mengebor untuk mendapatkan sumber mata air. Pernah suatu saat Pak Toyo sedang mengunjungi sawahnya yang sedang digarap oleh buruh tani, sebut saja Pak Sodik. "Tutup aliran air itu, biar mengalir ke sini Yodik," perintah Pak Toyo kepada Sodik. "Loh, nanti sawahnya Pak Santo nggak kena aliran airnya ini Mas," protes Sodik dengan sopan. "Kamu kalau disuruh jangan membantah, kamu ini cuma buruh, tahu apa? Ya harus nurut sama juragannya dong," teriak Pak Toyo tak terima dirinya dibantah. Sodik pun hanya mengangguk karena takut. Pak Toyo pun meninggalkan ladang. "Dasar orang serakah," gumam Sodik. Pak Toyo yang mendengar itu pun tak terima. Sodik dibuat sakit berhari-hari. Sakitnya pun tidak wajar. Ketika malam menjelang saja penyakit itu datang, badannya gatal dan panas. Pak Santo yang baru tahu sawahnya mulai kering karena tak dialiri air, itu pun menanyakan hal tersebut pada Pak Toyo. "Kebetulan ketemu di sini Mas, ini sawahku kenapa kamu tutup aliran airnya? Lihat itu sawahku kering, banyak padi yang mati," protes Pak Santo. "Siapa juga yang nyentuh sawahmu? Aku juga sibuk dengan sawahku sendiri, ngapain juga ngurusin sawahmu Mas?"
Halah, siapa lagi? Kan air ini mengalirnya dari sawahnya Mas Pardi, terus ke sawahmu, baru ke sawahku. Kalau ditutup otomatis, sawah kamu yang dapat banyak air. Sudah tahu, mengalirnya sedikit, masih saja kamu korupsi. Ucap Pak Santo yang saat itu mulai emosi. Jadi kamu menuduh aku? Kurang ajar kamu itu, teriak Pak Toyo sembari meninggalkan Pak Santo. Semenjak kejadian itu, sawah Pak Santo selalu kekeringan, meskipun dialiri air, selalu gagal panen. Bahkan sebelum jadi padi, sudah mati. Kesehatan Pak Santo pun mulai menurun, karena terus-menerus kepikiran soal sawahnya. Bagaimana tidak, mata pencaharian utama di keluarganya mengalami penurunan drastis. Di sana aku tahu akan satu hal, makhluk yang terus-menerus mengganggu Pak Santo lewat sawahnya. Makhluk itu adalah hantu paling hits di kalangan persetanan, di mana saat disebut semua orang bergidik ngeri. Aku pun yang sudah terbiasa melihat mereka, jika bertemu demit satu ini rasanya ngeri. Ya, si hantu berbalut kain kafan putih, namun yang mengganggu Pak Santo itu kayaknya coklat lusuh, sebab tidak putih lagi. Matanya merah, hidungnya masih tersumbat kapas yang basah dan kotor. Wajahnya penuh lubang yang terdapat ulat. Mulutnya tidak tertutup, menganga, membentuk huruf O dengan liur yang menetes. Sangat mengerikan. Makhluk inilah yang dikirimkan Pak Toyo untuk membuat sawah Pak Santo bermasalah dan kesehatan yang menurun. Aku tidak tahu pasti bagaimana cara si setan ini membuat sawah Pak Santo bermasalah. Karena saat aku tanya, setan ini hanya berteriak-teriak dan memegahkan telingaku saja. Hingga akhirnya Pak Santo meninggal dengan tragis. Beliau ditemukan di jalan sawah dengan mata melotot dan lidah yang tergigit dengan giginya sendiri. Tak hanya 1-2 orang saja tetanggaku yang terkena santet Pak Toyo. Masih banyak lagi, namun mereka hanya sakit biasa atau sekedar diganggu makhluk halus. Tidak separah yang dialami Pak Santo. Kakek pun juga pernah waktu itu disantet Pak Toyo. Hanya masalah sepele, karena kakek tidak mau menjual tanah kepada Pak Toyo. Karena memang tanah tersebut akan dibagi-bagikan kepada 3 anaknya, termasuk ayahku. Meskipun kakek sudah memohon maaf karena tahu sifat Pak Toyo, tetap saja kakek dikerjain Pak Toyo. Sebenarnya masih banyak lagi korban-korban lainnya, warga di luar desaku. Saat ini giliran Mbak Santi. Malam pun tiba. Dina diam-diam memasuki pekarangan rumah Mbak Santi. Pipa air tersebut berada di samping rumah Mbak Santi. Dina berusaha membuka pipa tersebut, lalu melemparkan bungkusan putih tersebut ke lubang pipa sesuai perintah bapaknya. Samar-samar aku melihat isi dari bungkusan putih itu. Beberapa helai rambut dan bunga-bunga setengah kering. Hari berlalu, Mbak Santi pun hamil. Keluarga sanak saudara Mbak Santi berdatangan untuk acara 3 bulanan. Andri, kemana istrimu? Suruh keluar. Tamunya sudah banyak yang datang itu. Tanya Ibu Mina, ibu Mbak Santi. Sebentar Bu, saya panggil. Tadi katanya ambil jilbab. Dek, ayo dong cepetan. Udah banyak yang datang, supaya cepat dimulai pengajiannya. Ucap Mas Andri setengah berteriak kepada istrinya yang berada di kamar. Terdengar suara Mbak Santi tertawa. Kok malah ketawa sih dek? Ujar Mas Andri sembari membuka tirai kamarnya. Mas Andri tercekat kaget melihat istrinya duduk di atas lemari setinggi hampir 3 meter. Astagfirullah, ngapain sih naik-naik di situ kamu ini? Kata Mas Andri yang masih belum menyadari jika istrinya itu sudah dirasuki makhluk kiriman Pak Toyo. Mata Mbak Santi melotot, mengunyah rambutnya yang panjang. Serta di tangan kanannya, ia memegang bangkai tikus, lalu ia jilat. Mas Andri masih mematung melihat istrinya seperti itu. Istrinya yang biasanya terlihat cantik, lembut, dan ceria, sekarang hanyalah kengerian yang terlihat. Mas Andri berlalu keluar dan memuntahkan isi perutnya. Tak tahan melihat tikus yang istrinya jilat. Mana Santi, acaranya sudah mau dimulai, Ndri. Sapa Mas Ayub, sepupu Mbak Santi. Santi,
Ayo, acaranya mau dimulai, teriak Mas Ayub memanggil Mbak Santi. Sebentar Yub, jawab Mbak Santi yang lalu keluar dari kamarnya. Mas Andri tergopoh-gopoh hendak ingin memberitahukan kepada Mas Ayub mengenai apa yang ia lihat. Loh Dek, ada apa sih Mas, kok kelihatannya kaget gitu? Sudah, ayo keluar, sudah ditunggu dari tadi. Mbak Santi pun keluar dengan menggendeng suaminya. Mas Andri masih heran dan merasa ngeri dengan kejadian tadi. Tapi kenapa sekarang istrinya baik-baik saja, seolah kejadian tadi sama sekali tak pernah terjadi. Mas Andri masih menatap Mbak Santi, seolah meyakinkan dirinya bahwa hal tadi benar-benar terjadi. Bukan hanya mimpi atau bayangan saja. Mbak Santi yang sudah duduk di antara keluarga lain melihat Mas Andri dengan tatapan tajam dan senyum menyeringai. Mas Andri menelan ludah, mencoba menghilangkan rasa takut yang ada dalam pikirannya. Acara pun dimulai dan lancar. Selama Mbak Santi mengandung, tak hanya sekali dua kali ia kesurupan. Beberapa kali Mbak Santi kesurupan, kadang Bumina ataupun Mas Andri yang mengetahuinya. Malam itu adalah puncaknya. Mas Andri yang sedang terlelap tidur mendengar suara gaduh. Mas Andri pun terbangun dari tidurnya, mencari Mbak Santi, tak ada di sampingnya. Mata Mas Andri menyapu seluruh isi ruangan. Sebelum Mas Andri melihat Mbak Santi berjalan dengan membentur-benturkan kepalanya di tembok, seolah akan menembusnya. Santi, teriak Mas Andri sembari berlari ke arah Mbak Santi, dengan tangan mengganjal kening Mbak Santi agar keningnya tak terus-terusan terbentur ke tembok. Istighfar Dek, pinta Mas Andri. Perlahan Mbak Santi menoleh ke arah Mas Andri. Mata Mbak Santi melotot. Terlihat urat-urat di matanya yang merah. Darah berlumuran di mulut dan baju Mbak Santi. Mas Andri melihat di bawah kaki Mbak Santi terdapat bangkai-bangkai tikus yang menyisakan tulang serta kepalanya. Mas Andri tercengang, kaget. Mas Andri seketika berteriak yang lehernya sudah tercekik. Mbak Santi mencengkram leher suaminya. Mas Andri tak bisa berkata apapun karena tenggorokannya sangat sakit. Mas Andri mencoba membaca doa dan ayat kursi. Mbak Santi ambruk pingsan. Kedua orang tua Mbak Santi pun mendatangi kamar mereka karena terdengar suara gaduh berisik. Santi, kenapa Andri? Tanya Pak Eko, ayah Mbak Santi. Kamu lagi kah Andri? Saut Ibu Mina. Mas Andri mengangguk sembari membopong tubuh Santi. Gak bisa seperti ini terus Pak. Bu, saya tadi dicekik Santi. Seketika Santi berteriak sembari mencakar-cakar wajahnya, memukul-mukul perutnya. Sebentar, aku akan minta tolong Darmo ya, ucap Pak Eko. Bu, tolong panggil Ayub buat bantu saya nenangi Santi. Saya tidak kuat menahannya sendiri, pinta Mas Andri kepada ibu menantunya. Mbak Santi yang kerasukan mulai meronta-ronta dan mendorong suaminya, lalu berlari keluar rumah dengan bertelanjang kaki. Mas Andri mengejar Mbak Santi dan berpapasan dengan Mas Ayub juga Bumina. Santi, lari ke sana Bu, Yub, ayo bantu aku kejar. Mbak Santi lari ke rumah warga dan melukai banyak warga. Tolong, tolong, teriak salah satu warga. Mas Andri dan Mas Ayub pun segera berlari menuju sumber suara berasal. Deretan rumah warga sudah tertutup karena takut akan hadirnya Mbak Santi yang kesurupan. Itu Santi, teriak Mas Ayub yang melihat Mbak Santi di sebelah rumah warga. Santi mencakar-cakar wajah Pak Mukmin. Pak Mukmin yang ketakutan sudah terkapar pingsan. Woi setan, keluar kamu dari badan Santi, perintah Pak Darmo yang sudah datang bersama Pak Eko. Mbak Santi menoleh dengan wajah yang sangat seram, mengerikan. Wajahnya penuh dengan darah, rambutnya awut-awutan, berantakan dengan lidah memutar-mutar mengelilingi mulutnya. Entah bisu atau memang tak mau bicara, ia hanya tertawa, melengking, lalu menangis. Tak hanya satu makhluk yang ada di dalam tubuh Mbak Santi, melainkan kuntilanak, ada juga anak kecil perempuan dengan kepala miring, seperti hampir patah. Lalu sosok kakek yang sangat-sangat jahat tanpa mata. Satu lagi,
Tak luput yaitu setan yang dulu mengganggu Pak Santo, si pocong. Pak Darmo kewalahan karena memang yang dihadapinya itu makhluk-makhluk yang sangat jahat. Ilmu Pak Darmo sendiri tak jelas, entah ilmu putih atau hitam. Sepertinya dua-duanya ia pelajari, namun belum ia kuasai benar-benar. Pak Darmo membuat pagar sementara di tubuh Mbak Santi, meskipun tidak akan bertahan lama. Setidaknya Mbak Santi bisa lebih tenang, dan untung saja kandungan Mbak Santi baik-baik saja. Aku akan ke rumah guruku, aku akan meminta bantuan. Mbak Santi yang sedang pingsan dibawa ke rumah sakit karena kondisi fisiknya yang sangat memprihatinkan. Bu, Pak, dan Mas Andri, usia kandungannya Mbak Santi sudah dekat dengan masa persalinan. Setelah saya periksa, lebih baik segera dilakukan operasi sesar. Ini demi kebaikan ibu dan bayinya, tutur dokter. Baik dok, kalau memang itu yang seharusnya, lakukan saja. Kami ingin yang terbaik untuknya. Setelah itu pun Mbak Santi melakukan lahiran sesar, dan alhamdulillah bayinya lahir dengan selamat. Beberapa hari telah berlalu, Mbak Santi pun diperbolehkan pulang. Mas Andri, Bu Mina, dan Pak Eko sangat bahagia dengan kehadiran keluarga baru, yaitu si bayi. Mbak Santi pun terlihat normal. Bukan terlihat, dia memang normal saat itu. Dia tak pernah mengingat kejadian apa yang telah menimpanya. Keluarganya pun tak mau memaksa agar Mbak Santi mengingat kejadian menyeramkan itu. Sore pun tiba, Mas Andri pulang dari pabrik pukul 17. Sampai di rumah pun sudah azan maghrib. Dek, Mas pulang, ucap Mas Andri yang hendak masuk kamar. Ya Allah dek, apa-apaan sih kamu? Teriak Mas Andri sembari merebut anaknya dari gendongan istrinya. Mas Andri yang tahu bahwa di depannya bukanlah istrinya, melainkan makhluk-makhluk kiriman Pak Toyo. Tapi sampai kejadian itu, keluarga Mbak Santi belum tahu ya jika ini ulah Pak Toyo. Mas Andri mengambil anaknya dari istrinya karena Mbak Santi akan mencekik bayinya. Kejadian itu selalu terulang jika maghrib menjelang. Beberapa ustadz dan orang pintar pun sudah berusaha menolong, tapi belum bisa mengeluarkan makhluk-makhluk yang ada di tubuh Mbak Santi. Pak Darmo pun tiba di rumah. Ia segera pergi ke rumah Mbak Santi. Dijaring? Kamu kira anakku ikan apa? Yang benar kalau ngomong mas, teriak Pak Eko yang tak terima dengan saran Pak Darmo. Cuma itu saja sekarang yang bisa dilakukan, terangnya. Sudahlah Pak, apa salahnya dicoba? Tahu sendiri kan, sudah berapa orang yang ngobatin Santi, belum ada yang bisa. Kamu setuju kan, Andri? Ucap Bu Mina. Mas Andri yang tak tega melihat istrinya seperti itu hanya bisa pasrah. Sembari melihat anaknya yang masih bayi, tak terasa air mata Mas Andri menetes. Sesuai saran Pak Darmo, setiap sore menjelang maghrib pun Mbak Santi harus dikurung dalam jaring agar sukma Mbak Santi tak bisa dibawa oleh mereka. Sudah azan do, ayo berangkat raweh, ajak ayah membuyarkan penglihatanku. Penglihatan yang sangat menyedihkan. Aku tak tega menyaksikan temanku seperti itu. Aku dan ayah bersiap untuk bergegas ke masjid depan rumah. Sepulang dari masjid, aku meminta ayah agar menemaniku untuk melihat kondisi Mbak Santi. Setelah sampai di depan rumah Mbak Santi, aku merasa kaget. Ternyata di sana sudah banyak makhluk tak kasat mata. Banyak orang pintar yang memasang dan memagari rumah ini. Justru sama sekali tak meringankan Mbak Santi, malah membebani hal-hal seperti ini. Aku yakin keluarga Mbak Santi pasti merasa hawa rumahnya tidak enak. Bagaimana tidak? Energi mereka saling bentrok antara penglihatan dukun satu dengan yang lain. Ayo cepat masuk, ajak ayah sembari menepuk bahuku. Aku mengangguk berjalan hati-hati di antara kerumunan warga tak kasat mata ini. Di dalam sayup-sayup, aku mendengar suara orang mengaji. Assalamualaikum. Salam ayahku. Pintu rumah pun terbuka. Waalaikumsalam. Wah, kedatangan tamu agung ini, ucap Pak Eko. Mari masuk. Aku masih berada di depan pintu, tak peduli dengan basa-basi ayah dan Pak Eko. Aku tercengang kaget melihat banyak sosok bungkus putih yang sangat-sangat menyeramkan.
Muka mereka menghitam dan baunya aku sama sekali tak tahan, seperti bangkai. Seolah mereka tahu aku akan datang. Mereka bersiap seperti tentara. Aku segera berdoa kepada Allah agar aku dikuatkan menghadapi mereka. Pak, mending Mbak Santi pergi dari kampung ini, pergi sejauh-jauhnya. Jangan pernah kembali ke rumah ini lagi. Kalau bisa Mbak Santi melewati lautan, karena santet Pak Toyo akan menghilang, tak akan mempan lagi. Mbak Santi diobati pun tidak akan pernah sembuh, karena yang Pak Toyo tanam ada di sumber air samping rumah. Jelasku. Aku pun berlari pergi, tak kuat menahan bau yang sangat menyengat tersebut. Kepalaku terasa pusing, perutku mual karena benturan energi-energi warga tak kasat mata. Aku tak bisa berlama-lama di sana. Ayo Nduk, kamu ke rumah Mbak Min saja. Bapak mau jemput ibumu. Mbak Min adalah tetangga yang sudah aku anggap saudara. Tidak Pak, Mai ke masjid aja. Mai mau menetralisir energi jahat yang Mai bawa dari rumah Mbak Santi. Setelah sampai masjid, aku mengambil wudhu dan sholat, melepaskan semua yang ada di pundakku. Rasanya sangat nyaman dan aman ketika aku bersujud padanya. Keesokan harinya saat sahur, aku bertemu dengan ibuku, melepas rindu dan saling bertukar cerita. Ayahmu semalam sudah cerita, Nduk. Semoga aja Mbak Santi ada hasilnya ya. Sore pun tiba, aku menghabiskan waktu hanya dengan menonton TV. Mbak, aku mau ngomong, mumpung ibu belanja. Bisik Wahyu. Apa? Cerita aja. Akhir-akhir ini aku bisa lihat Mbak, sering banget malahan. Aku pun menoleh ke arah Wahyu, sembari mengecilkan volume TV. Aku melihat wajah Wahyu menegang, seolah tak nyaman dengan kejadian yang ia alami. Ada yang ngikutin aku Mbak, ucapnya lagi. Oh itu, kataku sembari menunjuk kursi tamu yang berada di belakangku. Dia hanya usil, gak jahat, tapi bahaya juga kalau dia suka sama kamu. Ya itu Mbak, pertama aku bisa lihat ya dia yang aku lihat. Terus lama-lama aku bisa melihat setan lain. Sekelebat hitam, si Kunti itu, kadang sosok berbalut kain putih. Dan itu buat aku terganggu. Lama-lama juga terbiasa kok. Sudah, pokoknya kamu harus tetap beribadah. Jangan pernah ninggalin sholat, ngaji juga ya. Tiba-tiba terdengar pintu rumah diketuk. Wahyu berjalan ke arah pintu lalu membukanya. Pak Eko, monggo masuk Pak. Mbakmu ada kan? Mbak, Pak Eko nyari Mbak ini loh. Duduk Pak. Kulihat setan yang mengikuti Pak Eko tak berani masuk ke rumahku. Mereka menunggu di luar rumah. Pak Eko pun duduk, tepat di kursi di mana si Kunti yang mengikuti adikku tadi duduk. Monggo, silakan diminum dulu Pak. Ujarku menawarkan Pak Eko segelas air mineral yang memang sudah disiapkan di meja. Sudahlah Nduk, aku kesini cuma mau memastikan. Apa benar katamu kalau Pak Toyo yang menyantet Santi? Dina, tanya saja kepada Dina Pak, dia yang akan menceritakan semuanya. Tapi Bapak bawa beberapa warga untuk menemui Dina. Pak Eko pun pulang. Aku sangat tahu dari wajahnya Pak Eko, beliau sangat marah. Karena sungguh tak menyangka tetangganya lah yang menyantet. Padahal anak mereka berteman. Dina adalah gadis lugu dan polos. Meskipun dia sudah berumur 17 tahun, sifatnya seperti anak kecil. Ia selalu menurut ketika diperintah. Aku mengajak Dina ke masjid di mana Pak Eko dan beberapa warga sudah menunggu. Din, kamu masih main di rumah Mbak Santi enggak? Enggak Mbak, udah lama. Mbak Santi enggak ngebolehin aku. Sambil memakan coklat yang aku beri. Kenapa emangnya? Mbak Santi marah karena aku main ke kamarnya. Mbak Santi itu enggak marah Din, cuma menasehatin kamu aja. Biar kamu tahu mana yang baik, mana yang buruk. Oh jadi Mbak Santi nggak marah sama aku? Ya enggak toh, kamu tahu Mbak Santi sakit? Tahu, Bapak yang buat sakit. Di sini Pak Eko dan beberapa warga mulai geram. Kok kamu tahu Din? Ya tahulah, kan Dina yang disuruh Bapak naruh media santetnya. Kamu taruh di mana? Meskipun aku sudah tahu, tapi di sini aku ingin semua keluar dari mulut Dina.
agar warga pun percaya dan ada bukti. Di sumber air samping rumahnya, jawab Dina sama sekali tak merasa bersalah. Biadab memang si Toyo, ucap Pak Eko sembari bangun dari duduknya. Dina yang melihat Pak Eko marah menyebut nama bapaknya pun segera menggeser tubuhnya ke belakangku. Takut, Mbak. Aku tersenyum dan menggeleng kepada Dina agar ia tenang. Jangan emosi dulu Pak Eko, sebaiknya Mbak Santi cepat-cepat dibawa pergi dari desa ini, ucapku. Malam itu pun berakhir, kami semua pulang ke rumah masing-masing. Mbak, aku kok melihat ada orang dibakar ya, ujar Wahyu yang masuk ke kamarku. Maksudnya apa sih Wahyu? Waktu itu aku pernah bermimpi kalau temanku kecelakaan Mbak, dan itu benar-benar terjadi. Jadi kamu bisa melihat hal yang akan datang, Dek. Wahyu menggelengkan kepala. Ya tidak tahu, Mbak. Setelah beberapa hari aku mendengar bahwa Santi telah pulang ke rumah suaminya, lebih tepatnya ke kampung halaman orang tuanya yang menyeberangi lautan. Bersamaan itu kakekku datang. Sing nyantet aku, Toyo Kando. Aku pun mengangguk. Pasrahkan saja sama Allah, kek. Pembalasan yang adil adalah dari Allah. Pak Toyo, Mbak, yang kebakaran Pak Toyo. Saut Wahyu yang tiba-tiba bangun dari tidurnya di kursi. Wahyu berlari keluar rumah. Aku dan kakek mengikuti Wahyu di belakangnya. Astagfirullahalazim. Aku melihat para warga menyeret Pak Toyo dengan kondisi yang memprihatinkan. Pak Toyo diamuk warga. Bakar saja dukun anjing itu, bakar, ucap salah satu warga. Jangan mengotori tangan, apalagi ini bulan puasa, bulan baik, teriak kakek mencoba menghentikan warga. Tidak bisa, anakku meninggal gara-gara Toyo, anakku disantet Toyo, kata Pak Tejo sembari menggotong mayat anaknya yang kaku. Beberapa warga yang sudah membawa minyak tanah dan bensin segera mengguyurkan ke tubuh Pak Toyo. Aku segera menyuruh Wahyu agar menarik kakek dari sana. Aku yang tak kuat melihatnya segera berlari masuk ke dalam rumah. Kedua orang tuaku masih di ladang saat itu. Ya, Pak Toyo dibakar warga. Tepat di malam takbir yang esoknya adalah hari kemenangan. Tangis keluarga Pak Toyo kian menjadi saat jenazahnya sudah gosong mengeluarkan bau daging yang terpanggang. Polisi pun datang untuk meminta keterangan dari warga yang terlibat. Dan kisah dukun santet Toyo selesai. Pagi itu aku melihat gaweku membuka salah satu sosial media, scroll ke bawah dengan jari jemariku. Masih banyak ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Meskipun ini sudah 5 hari setelah hari H, mataku berbinar tertuju pada foto sebuah keluarga kecil yang sangat bahagia. Ya, keluarga kecil Mbak Santi. Terlihat senyum bahagianya sembari menggendong bayinya dengan pelukan Mas Andri yang mesra. Meskipun wajahnya terlihat tirus karena lebih kurus, tapi aku yakin Mbak Santi sudah benar-benar terbebas dari santet Pak Toyo. Itulah sepenggal cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.